Halo, selamat datang kembali. Kali ini kita akan bahas film dari Disney yang berjudul Jungle Cruise. Film ini diperankan oleh aktor kenamaan yakni Dwayne Johnson atau yang akrab disapa The Rock. Kuy lah, gak usah pakai lama-lama lagi. Let's spill the movie. Film dibuka dengan cerita legenda pohon agung di Amazon yang kelopaknya dapat menyembuhkan berbagai penyakit dan kutukan. Selama berabad-abad, banyak yang mencari keberadaan mata panah suci dan air mata bulan pohon tersebut. Dan yang paling terkenal ialah sang penakluk Don Lope del Aguirre bersama tim ekspedisinya. Diceritakan saat pencarian pohon tersebut, satu persatu dari timnya mati karena keganasan alam. Saat sudah frustasi, dirinya ditemukan oleh penjaga pohon dan diselamatkan. Setelah sembuh, Aguirre meminta paksa mata panah suci yang dipakai kepala suku demi menemukan air mata bulan. Karena permintaannya ditolak, Aguirre pun menyerang kepala suku dan membakar desa. Lalu Aguirre dan yang lain mendapat kutukan dari kepala suku yang menyebabkan dirinya tak dapat pergi jauh dari sungai dan tak bisa mati. Adegan berpindah ke London pada tahun 1916 dalam sebuah seminar di mana seorang lelaki yang bernama MacGregor sedang menceritakan legenda tersebut. Kemudian di sisi lain, ada seorang wanita yang bernama Dr. Lily yang merupakan kakak dari MacGregor. Di sini, mereka sedang merencanakan suatu hal. Di tengah seminar, Lily pergi menuju ruang penyimpanan barang hasil ekspedisi. Hampir saja aksinya dipergoki seorang pria. Beruntung, pria tersebut juga tamu di sana dan Lily dapat lolos. Setelah berhasil lolos, Lily mindik-mindik dan memakai seragam di sana. Setelah berusaha mencari, tanpa sengaja Lily menemukan kotak tersebut dan berusaha membukanya. Ya anjir, disangka kentut dong. Setelah melihat isi kotak tersebut, Lily berhasil menemukan benda yang ia cari, yaitu mata panah suci. Tak lama, datang seorang pria yang tadi bertemu Lily dan juga hendak melihat isi kotak tersebut. Saat membuka kotak tersebut, dirinya menyadari barang yang ia cari menghilang. Kemudian pria itu melihat Lily yang hendak kabur dan memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Lily. Namun Lily tak tinggal diam dan memberikan perlawanan. Setelah tergantung dan hampir jatuh, Lily dipaksa menyerahkan kotak yang ia ambil. Di sisi lain, Gregor yang melihat Lily berusaha memberhentikan bis agar tepat berada di bawah Lily. Lalu Lily dengan terpaksa melemparkan kotak dan terjatuh tepat di atas bis, lalu mereka pergi. Di sisi lain, pria yang mendapat kotak tersebut terkejut setelah melihat isi kotak yang diberikan Lily. Kemudian, pemandu meminta maaf kepada pria tersebut yang bernama Pangeran Joachim. Kemudian kita diperlihatkan Lily dan Gregor yang bersiap memulai perjalanan ke Amazon. Scene beralih ke sungai Amazon di mana terlihat seorang nahkoda bernama Frank yang sedang membawa wisatawan. Singkat cerita, setelah selesai membawa wisatawan, dirinya dihampiri oleh Tuan Nilo yang hendak menagih hutangnya. Merasa uang yang diberikan Frank kurang, Nilo pun menyita kapal Frank dan berlalu pergi. Melihat hal itu, Frank tak tinggal diam dan mengikuti Nilo untuk mengambil kunci yang dibawa Nilo. Di sisi lain, Lily dan Gregor yang baru tiba di Portobello menuju ke hotel untuk bertemu dengan Tuan Nilo. Setelah mengetahui di mana ruangan Nilo, Lily pun pergi ke sana. Di saat yang bersamaan, Frank berhasil masuk lalu Lily mengetuk pintu dan mengutarakan niatnya. Di sini Frank berpura-pura menjadi Nilo dan menyuruh Lily pergi, kemudian berusaha membuka kotak penyimpanan. Lily yang kesal memaksa dan berusaha mendobrak pintu sambil menjelaskan tujuannya. Karena tak kunjung dibuka,
Lily yang frustasi berkata, "Duit cepet." Setelah pintu dibuka, mereka berbincang tentang rencana perjalanan. Kemudian Lily membantu Frank untuk membuka kotak dengan alatnya dan berhasil. Mereka pun pindah ke bawah untuk membahas harga yang disepakati. Di tengah pembicaraan, Gregor datang dengan membawa Nilo yang asli dan Lily pun terkejut lalu ngoceh di depan Frank. Saat yang bersamaan, Frank melihat kalung mata panah suci dan tertarik. Saat Lily hendak pergi, Frank menurunkan ongkos seturun-turunnya demi dapat menemukan air mata bulan. Di tengah perdebatan, datang seekor jaguar lalu Frank berusaha untuk mengusirnya. Setelah berhasil, Lily tertarik dengan kejantanan Frank dan memutuskan untuk dipandu olehnya. Kemudian mereka pun pergi saat itu juga. Di sisi lain, Pangeran Joachim diberitahu keberadaan Lily dan berencana menyerangnya. Frank yang melihat hal itu pun jiper lalu membalikan haluan. Akibat dari serangan tersebut, mesin Frank tertembak lalu ia memerintahkan Gregor untuk memegang kemudi. Lalu Frank melompat dan membelokkan kapal dengan tali. Di sisi lain, Joachim yang dongkol hendak menembak dengan torpedo. Lalu Frank memasukkan minyak ke tangki pembakaran agar mendapat lonjakan besar. Namun hal itu tak bekerja. Kemudian Lily menendang tangki dan berhasil. Tak lama torpedo pun diluncurkan dan adegan memperlihatkan Joachim yang dongkol sedongkol-dongkolnya memutuskan untuk membebaskan Aguirre dari kutukan yang membelenggunya. Kemudian kita diperlihatkan pada malam hari ketika Frank dan Lily bersenda gurau. Mereka dikejutkan oleh Gregor yang berlari ketakutan dikejar jaguar yang menyerang mereka di hotel. Ternyata jaguar itu adalah peliharaan Frank yang bernama Proxima. Menyadari hal itu, Lily pun kesal dan meninggalkan Frank tidur. Di sisi lain, Joachim yang sampai di tempat Aguirre tersegel mulai membangkitkan mereka dengan air sungai. Tak lama keluarlah sosok ular yang menggigit anak buahnya, lalu Joachim berkata bahwa dirinya akan membebaskan mereka dengan syarat mereka harus menemukan keberadaan mata panah suci, lalu Joachim akan memberikan kelopak pohon agung agar mereka terbebas dari kutukan. Mendengar hal itu, mereka pun setuju dan Joachim meledakkan tanggul agar air mengalir ke sana dan mereka terbebas. Adegan beralih ke keesokan paginya di mana Frank memberitahu bahwa ada jurang di depan mereka. Kemudian Lily memerintahkan Gregor untuk menyimpan mata panah suci dan Frank menyuruh Proxima untuk mengambilnya. Setelah Gregor menaruh mata panah suci, Proxima pun datang lalu Gregor pergi ketakutan. Saat hendak mengambil mata panah suci, kapal terguncang dan mengakibatkan sebotol anggur jatuh di depan Proxima. Saat tiba di ujung jurang, Frank membalikan kemudi serta menambah daya mesin agar tak terbawa arus. Namun mesinnya macet. Setelah selamat, Frank menghampiri Proxima dan menanyakan mata panah suci tersebut. Mabok si anjing. Adegan masih berlanjut di mana Frank dan Gregor sedang memotong kayu untuk bahan bakar. Di sisi lain, Lily tak sengaja melihat ruangan Frank dan memutuskan untuk masuk. Di sana, Lily melihat peta yang sama dengan yang dimilikinya beserta buku catatan Frank yang berisi gambar mata panah suci. Tak lama, Frank datang dan Lily terkejut. Lalu Frank menjelaskan semuanya kepada Lily dan berkata bahwa ia sudah berhenti mencari mata panah suci tersebut. Kemudian Lily memperlihatkannya kepada Frank. Sementara itu, di luar kapal,
Gregor diserang oleh sekelompok suku pedalaman, lalu Lily dan Frank pun ikut diserang dan dibawa. Setelah terbangun, mereka dihadapkan ke depan kepala suku. Di sini Frank menerjemahkan apa yang dikatakan oleh kepala suku kepada Lily. Frank berkata bahwa kepala suku menginginkan mata panah suci yang dibawa Lily. Jika tidak diserahkan, mereka akan mati. Namun Lily menolak dan berkata bahwa ia perlu benda tersebut sambil berusaha melepas ikatannya. Saat terlepas, Lily mengambil tongkat dari penjaga dan berusaha melawan. Tak lama kepala suku turun dan tertawa lalu menyebut nama Frank dan berkata bahwa ini tak sesuai kesepakatan. Lily yang menyadari hal itu adalah tipuan pun marah dan memukul Frank dan pergi. Di sini Lily menanyakan apa terjemahan yang ada di mata panah suci kepada kepala suku. Di sini dijelaskan bahwa lokasi pohon agung berada di tempat taring menggigit ekornya sendiri dan Lily menemukannya di dalam peta. Tak lama datang pasukan Aguirre untuk mengambil mata panah suci. Menyadari hal itu, Frank segera memberitahu Lily dan kepala suku untuk pergi. Dan saat hendak pergi, Aguirre sudah berada di depan mereka dan terjadilah perkelahian. Setelah berlari ke sana kemari, Lily berhasil tertangkap dan mata panah suci berhasil diambil dan diserahkan ke Aguirre. Menyadari hal itu, Frank berusaha mengambilnya dari Aguirre. Setelah itu, Lily dan Gregor diselamatkan oleh kepala suku dan mereka berhasil kabur namun dikejar oleh Aguirre. Saat hendak tertangkap, beruntung Lily berhasil selamat karena Aguirre tak bisa pergi jauh dari sungai. Setelah tak berhasil, Aguirre menyuruh anak buahnya memberi kabar dan lokasi Lily kepada Joachim melalui lebah. Scene beralih ke Lily yang mencari Gregor namun menemukan Frank yang tergeletak lalu menghampirinya. Tak lama datanglah Gregor dan menyadari ada yang menancap di dada Frank. Lily pun terkejut lalu Frank menjelaskan bahwa nama aslinya adalah Francisco dan ia telah berusia 400 tahun. Kemudian Frank meminta tolong Lily untuk mencabut pedang tersebut dan setelah berusaha, dia yang nutup, dia yang pingsan. Singkat cerita, Gregor berhasil ditemukan oleh Joachim dan disandra. Di sini Joachim menanyakan tempat yang akan dituju Lily dan Frank. Dengan terpaksa, Gregor pun memberitahunya. Singkat cerita, Frank dan Lily pun sampai di tempat yang dituju. Kemudian Frank menyelam dan menemukan sebuah pintu kecil, lalu Frank kembali ke permukaan. Lalu Frank menjelaskan bahwa orang yang bertubuh kecil yang bisa masuk ke sana, lalu meminta Lily untuk melakukannya. Lily yang tak bisa berenang pun menolak hal tersebut. Namun, Frank meyakinkan Lily bahwa ia akan membantunya ke bawah, lalu Lily pun terpaksa melakukannya. Saat tiba di dalam, Lily berusaha menarik tuas di sana. Karena tuas macet dan merasa sesak, Lily menghampiri Frank. Kemudian, si anjing malah ditoyor. Setelah mendapat nafas buatan, Frank kembali ke permukaan untuk mengambil oksigen dan Lily kembali mencoba. Saat sudah engap, Lily mencari Frank dan saat Frank datang, ya elah malah dijedodin. Setelah itu, Lily mencoba lagi dengan sekuat tenaga dan hampir terbuka. Di sisi lain, Frank diserang piranha dan tak bisa kembali ke permukaan. Kemudian Lily berusaha menekan tuas dengan cara lain dan Lily pingsan bersamaan dengan surutnya air di sana. Kemudian Frank menghampiri Lily dan membawanya ke kapal lalu membangunkannya. Singkat cerita, Frank dan Lily dikejutkan dengan kehadiran Joachim yang menyandra Gregor. Kemudian Joachim meminta mata panah suci dari Lily dan minta diantar ke lokasi pohon agung. Setelah sampai, Joachim menyuruh Frank dan Lily untuk menghidupkan pohon agung menggunakan mata panah suci. Setelah sampai, Frank mencobanya namun tak berhasil. Kemudian, Lily disuruh membantu Frank untuk memecahkan teka-teki di sana.
Teka-teki di sana bertuliskan bahwa mata panah suci berasal dari seorang yang patah hati. Lalu Frank berinisiatif mematahkan mata panah tersebut dan terlihat batu yang berkilau. Kemudian Lily dan Frank meletakkan kedua batu tersebut pada tempatnya dan timbullah cahaya keunguan yang merambat mengaliri pohon agung, lalu seketika bunga bermekaran di tiap rantingnya. Semuanya terpukau, Frank dan Lily memainkan sandiwara dengan mengambil pistol lalu menembak Frank dan terjatuh. Frank yang terjatuh kemudian menghabisi anak buah Joachim yang berada di kapal bersama Gregor. Sementara Lily diantar untuk mendapatkan satu kelopak yang dijanjikan. Saat Joachim sedang lengah, Lily mendorong anak buah Joachim lalu naik ke atas pohon dan berlari di atas ranting agar dapat mengambil kelopak sebelum bulan terbenam. Saat sampai di ujung, Lily terjatuh dan nyangsang di ranting pohon. Kemudian Joachim menghampiri Lily dan meminta kelopak tersebut. Saat hendak memberikannya, Frank berhasil menangkap kelopak dan Lily berhasil selamat. Tak lama muncul Aguirre yang menyerang Joachim lalu mengejar Lily. Frank tak tinggal diam dan menunjukkan kelopak kepada Aguirre lalu menyimpannya. Melihat hal itu, Aguirre segera mengejar Frank. Kemudian Frank menurunkan Gregor dan meminta Proxima untuk menjaganya. Tak lama Aguirre dan yang lain sampai di kapal dan terjadilah perkelahian. Setelah lama berkelahi, Frank pun berhasil dilumpuhkan dan Aguirre hendak mengambil kelopak di kantong Frank. Namun saat dilihat, ternyata kelopak tersebut dititipkan ke Gregor dan saat yang bersamaan, kapal menabrak dinding lalu air sungai membasahi tempat tersebut dan mereka ditarik oleh akar pohon untuk disegel. Melihat Frank menjadi batu, Lily pun sedih lalu memutuskan untuk memberi kelopak kepada Frank dengan tujuan agar Frank lepas dari kutukan tersebut. Setelah menunggu dan tak ada hasil, Lily dan Gregor pun pergi. Lalu tiba-tiba Lily pun kembali dan Frank terlepas dari kutukan. Lalu mereka pun berpelukan. Kebahagiaan itu pun mengakibatkan munculnya satu kelopak dari pohon agung dan film pun selesai.